Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meneruskan pengajian yang kemarin, yaitu kitab Nashaihul Ibad. Sekarang makalah yang nomor 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi maqalah ats-tsalitsata asyarata kang nomor 13 iku kila den ucapake. Apa sing diucapake? Hammul arifi, utawi tujuane utawa cita-citane wong kang arif billah iku as-sana'u namung ngalem utawa muji ke Allah. Ai muradul arifi, tegese utawi kang den karepake wong kang arif billahi kelawan Gusti Allah iku as-sana'u namung tujuan ngalem utawa muji Allah ta'ala ing atase Allah ta'ala bijamili sifatihi kelawan keindahane pira-pira sifati Allah. Artinya makalah yang nomor 13, yaitu diucapkan atau dikatakan hammul arifi as-sana'u, tujuan orang arif billah, orang ma'rifat kepada Allah, yaitu adalah tujuannya hanya memuji kepada Allah. Hanya itu tujuannya orang arif billah, tidak yang lain. Karena orang arif billah ma'rifat kepada Allah sangat tahu bagaimana keindahan-keindahan sifat-sifat Allah. Ay muradul arifi billahi ats-tsana'u 'ala Allah ta'ala bi jamili sifatihi. Yang dituju orang arif billah atau ma'rifat kepada Allah itu hanyalah memuji kepada Allah Ta'ala dengan segala keindahan sifat-sifat Allah. Nah, itu orang arif billah atau orang ma'rifat kepada Allah. Kita teruskan. Wahammuz zahidi, utawi tujuane wong kang zuhud iku ad-du'a'u, donga utawa doa. Ai muradul mu'ridi, tegese utawi kepinginane
tegese utawi, kita ulangi, ai muradul mu'ridi tegese utawi kang den karepake wong kang mingu, aniz zaidi saking perkara kang tambah utawa luwe, ala qadril hajati ngatasi saukur utawa kira-kirane kebutuhan, minat dunya saking dunya biqalbihi kelawan atine mu'rid iku ad-du'a'u donga teng Gusti Allah, wa huwa utawi ad-du'a iku at-tadarru'u tadarru' utawa merendahkan diri ilallahi ta'ala, ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala, bisu'ali ma kelawan nyuwun perkara indahu kang tetep apa mah ing dalem ngarsane Allah minal khairi saking kebagusan. Artinya kalau tadi tujuan orang arif billah atau orang ma'rifat tujuannya as-sana, yaitu memuji kepada Allah, hanya itu tujuannya. Nah sekarang tujuan orang zuhud, wahammuz zahidi ad-du'a, tujuan orang zuhud yaitu doa kepada Allah. Ai muradul mu'ridi aniz zaid ala qadril hajati minad dunya biqalbihi ad-du'a. Jadi zuhud itu adalah orang yang mengo atau tidak mau perkara yang berlebihan dari dunia, hanya kira-kira mengambil kebutuhan saja. Jadi di hatinya tidak ada yang namanya suka dengan dunia, walaupun hartanya banyak. Itu namanya orang zuhud. Lah tujuan orang zuhud itu ad-du'a, doa. Wa huwa at-tadarru'u ila Allah ta'ala bisu'ali ma indahu minal khairi. Doa itu artinya merendahkan diri dengan memohon kepada Allah Ta'ala indahu minal khairi, memohon perkara apapun yang ada di sisi Allah dari kebaikan. Nah tujuannya beda. Kalau orang ma'rifat kepada Allah tujuannya adalah ats-tsana, hanya memuji. Kalau orang zuhud tujuannya adalah doa, yaitu mengharapkan sesuatu yang ada di sisi Allah dari kebaikan. Kita teruskan. Li'anna hammal arifi, krana sak temene tujuane wong kang arif utawa wong kang ma'rifat billah iku rabbuhu, namung pangerane al arif, la sawabu dudu tujuan merkoleh ganjaran, walal jannatu lan ora bertujuan memperkoleh suwarga. Wa hammaz zahidi lan krono temen setuhune tujuane wong kang zuhud iku nafsuhu, awak dhewe zahid, ai manfaatu nafsihi tegese manfaati awake zahid, minas sawabi saking golek ganjaran, wal jannati lan golek suwarga. Artinya li'anna hammal arifi rabbuhu las sawabu walal jannatu. Kenapa orang ma'rifat kepada Allah ikut tujuannya hanya asana atau memuji kepada Allah? Karena alasannya orang arif billah iku yang dituju hanya Allah.
las sawabu walal jannatu, tidak tujuan untuk memperoleh pahala dan juga bukan untuk tujuan surga. Yang dituju itu Allah. Jadi tidak ibadah itu bukan karena untuk pahala dan juga bukan karena untuk surga, tapi untuk Allah. Nah itu lawaham mazzahidi nafsuhu ay manfaatu nafsihi minat thawabi wal jannah. Lah sedangkan tujuan orang zuhud itu adalah dirinya. Artinya orang zuhud itu mengharapkan pahala dan surga, yaitu bedanya. Jadi kalau orang ma'rifat kepada Allah tujuannya hanya Allah, bukan pahala dan juga bukan surga. Tapi kalau orang zuhud, zuhud itu adalah orang yang tidak senang dunia. Jadi nggak ada di hatinya itu senang kepada dunia, itu nggak ada. Itu namanya orang zuhud. Lah tujuan orang zuhud itu adalah mengharapkan pahala dan juga surga. Nah ini bedanya dari dua-duanya, antara orang ma'rifat kepada Allah dan juga orang zuhud itu tidak ada yang salah, sama-sama benar. Karena mengharapkan pahala, mengharapkan surga dalam ibadah itu diperbolehkan oleh agama. Tujuan orang zuhud tadi disebutkan adalah ad-du'a, berdoa kepada Allah. Itu benar, karena di Al-Quran orang itu dianjurkan untuk berdoa. Dan bahkan dalam hadis disebutkan orang yang tidak mau berdoa ini artinya dia sombong. Allah tidak senang kalau ada hamba yang tidak berdoa, Allah gak suka. Tujuan orang arif billah betul, tujuan orang zuhud juga sama, benar, tidak ada yang salah, cuman hanya beda kamar atau beda kelas. Kalau orang ma'rifat yang dituju bukan surga, akan tetapi yang dituju adalah yang membuat surga, yaitu Allah. Karena surga bagi orang arif billah itu adalah makhluk ciptaan Allah, maka mereka tidak mau mengejar surga. Yang dikejar bukan makhluk, tapi yang dikejar adalah yang membuat surga atau yang menciptakan surga. Ini tingkatan tinggi. Nah sedangkan orang zuhud itu yang dituju adalah pahala dan surga. Tidak salah, karena semuanya itu diperbolehkan. Orang zuhud benar, mencari pahala dalam ibadah boleh, mencari surga boleh, tidak ada masalah. Karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis, mengharapkan pahala, mengharapkan surga itu boleh. Nah ini perbedaannya. Jadi tadi disebutkan bahwa beda dalam segi tujuan, tapi semuanya sama-sama diperbolehkan oleh agama, tidak ada yang salah. Jadi kalau orang zuhud mengharapkan surga, tapi kalau orang arif billah mengharapkan yang membuat surga. Nah itu. Jadi ngobrolin masalah surga ini luar biasa. Surga itu isinya kenikmatan, hanya nikmat, nggak ada yang nggak nikmat. Jadi surga itu isinya ya hanya nikmat, tidak ada yang tidak nikmat. Maka saking nikmatnya surga, di beberapa keterangan dijelaskan dalam hadis, saking nikmatnya surga, di surga itu tidak ada berak, tidak ada kencing, tidak ada masak. Nah itu saking nikmatnya surga. Jadi makan sekenyang apapun tidak berak, jadi nggak kepingin berak, juga nggak ada kencing. Jadi makan sekenyang apapun nggak ada berak.
Masa di surga ada bahasanya kotoran manusia? Enggak ada. Itu saking nikmatnya surga. Jadi enggak ada masa di surga, enggak ada. Bayangin kalau seandainya di surga ada berak, ada kencing, di sana harus ada WC otomatis, dan juga ada pembuangan dari WC. Lah kalau misalkan di surga ada kencing dan berak, terus pembuangan WC itu penuh, siapa yang mau nyedot WC? Masa manggil penyedot WC? Surga nggak ada penyedot WC. Di surga juga tidak ada masa. Jadi kalau kepingin sesuatu, ya tinggal kita kerentek dalam hati, datang sendiri. Ya ibaratnya kalau di dunia mah kayak hotel yang berbintang, semua menu ada di gadget, di layar, kepingin apa aja tinggal pencet nanti datang. Nah itu di surga sama, di hati. Kalau di surga kepingin apa, ya udah pasti datang. Akan tetapi kenikmatan-kenikmatan itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kenikmatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan puncak yang ada di surga. Nah, kembali kepada ngaji, bahwa tujuan orang ma'rifat kepada Allah adalah Allah, bukan makhluknya Allah. Nah, kalau orang zuhud tujuannya mengharap surga dan juga mengharap pahala. Tidak ada yang salah, semuanya sama. Fafarrik mongko bedakno sira bainaman ing dalam antarane wong himmatuhu kang utawi tujuane eman iku al-khuru bidadari, waman lan wong himmatuhu kang utawi himmai utawa tujuane eman iku raf'us suturi, ngilangake pira-pira tutup kang menghalangi maring Gusti Allah. Jadi makanya fafarrik baina man himmatuhu al-khur wa man himmatuhu raf'us sutur. Maka harus membedakan, bisa membedakan antara orang yang tujuannya adalah surga atau bidadari, dan juga orang yang tujuannya adalah menghilangkan satir, menghilangkan penghalang-penghalang sehingga tidak bisa ma'rifat kepada Allah. Nah ini perbedaan antara orang arif atau orang ma'rifat billah dan juga orang zuhud. Sama-sama dibenarkan oleh agama, tidak ada yang salah. Nah itu adalah maqalah yang nomor 11. Itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam hati kita ada rasa cinta kepada para ulama, ada rasa mahabbah kepada para ulama, terlebih kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.